KPK telah mengumumkan penetapan ex-Menteri Agama era Presiden ke-7 Joko Widodo Yakut Khalil Qomas menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama 2023-2024. Selain Yakut, KPK juga menetapkan ex-stafsus Yakut saat menjabat Menak Ishfah Abdal Aziz alias Gus Alex menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Dan kita akan membahas kasus ini bersama dengan Almas Syafrina, PLT Koordinator ICW. Selamat malam Mbak Almas. Halo, selamat malam, Mbak. Mbak Almas, kasus ini keputusan 50-50 ini kan terlihat sangat menguntungkan pihak travel swasta sebenarnya. Menurut dari ICW dan laporan-laporan atau penelitian yang dilakukan oleh ICW, pantauan yang dilakukan oleh ICW, ini memang kesalahan prosedur, korupsi semata untuk mencari keuntungan dari para tersangka atau memang ada intervensi atau tekanan-tekanan lain sebenarnya? Ya, Mbak Caca, ini sebetulnya kasusnya memang bermula dari ada kebijakan atau diskresi janggal yang dikeluarkan oleh Menteri Agama pada saat itu ya, Pak Yakut. Halo, halo. Ya silakan Mbak. Oke. Ini memang berawal dari ada kebijakan janggal yang dikeluarkan oleh Menteri Yakut yang sebetulnya kita sudah punya ketentuan di Undang-Undang Haji, Undang-Undang 8 2019 yang mengatur bahwa kuota haji itu dibagi untuk haji reguler 92% dan haji khusus 8%. Gitu. Meskipun memang ada ketentuan ketika ada kuota tambahan setelah Menteri sudah menetapkan kuota haji, maka ada ketentuan lain yang kemudian diatur di peraturan menteri. Kalau ditanya kemudian kenapa kemudian ada pemberian kuota yang dibagi rata, kuota tambahan 50 untuk kuota haji khusus dan kuota haji reguler, ini adalah suatu hal yang sangat janggal dan saya rasa ini bukan hanya soal bagaimana pihak swasta mendapatkan keuntungan begitu ya, tapi apa motif atau alasan dibalik menteri mengeluarkan kebijakan membagi rata pembagian kuota haji tambahan yang kita tahu pada saat itu kuota haji tambahan ini diperoleh Indonesia setelah Presiden melakukan lobby yang berawal dari problem panjangnya antrian haji reguler di Indonesia, bukan terkait dengan haji khusus. Sehingga antara kebijakan dengan asal muasal adanya kuota tambahan ini tidak nyambung begitu ya. Nah, apakah ada tekanan dan sebagainya? Ini yang seharusnya juga ditelusuri oleh KPK. Ini inisiatif atau apa ide terkait dengan pembagian kuota 50-50 ini berasal dari mana? Apakah murni dari menteri karena menteri yang mengeluarkan keputusan itu, atau misalnya ini adalah dorongan dari pihak ketiga, baik itu misalnya PIHK atau biro haji atau misalnya pejabat-pejabat lain atau seperti apa, ini yang penting diungkap. Jadi tidak berhenti pada penetapan tersangka Menteri Yakut ataupun staf susnya. Berarti itu artinya perusahaan-perusahaan swasta ini juga harus didalami bagaimana perannya dan menyangkut pasal 2 dan pasal 3 tidak hanya yang menerima suap saja atau Kemudian negara, kebijakan saja ya. iya, ini pasal 2, pasal 3 yang dikenakan oleh KPK terkait dengan kerugian negara, begitu ya. Kami meyakini bahwa diskresi yang dikeluarkan oleh Menteri ini tidak hanya keluar karena suatu ingin mengeluarkan kebijakan yang adil untuk haji khusus dan haji reguler, tetapi seperti yang KPK juga sudah sampaikan sejak Agustus 2025, ada dugaan pemberian uang atau pemberian kickback begitu ya di balik adanya kebijakan ini, sehingga memang patut ditelusuri ada pemberian suap ataupun gratifikasi dari pihak-pihak yang diuntungkan. Siapa pihak-pihak yang diuntungkan ini? Ini jelas adalah PIHK, orang yang atau biro haji yang menyelenggarakan atau memfasilitasi jamaah haji khusus bisa pergi beribadah haji lebih cepat dari seharusnya karena kuotanya bertambah, dan ini kuotanya bertambah signifikan dari yang tadinya hanya mendapatkan 8% dari total kuota haji begitu ya, kemudian mendapatkan tambahan 50% dari 20.000 kuota haji tambahan begitu. Ini kan keuntungannya bisa jadi luar biasa begitu. Jadi artinya yang harus ditelusuri KPK tidak hanya kerugian negaranya saja, namun juga bagaimana pasal-pasal lain mengenai pasal suap tersebut ya. Iya, aliran dananya. Jadi
perlu ditelusuri apakah ada pemberian hadiah, pemberian suap begitu ya dari pihak swasta kepada pihak Kementerian Agama. Apalagi KPK di Agustus kemarin ini kan bukan hanya mencegah mencekal Menteri Yakut, ex Menteri Yakut ataupun stafusnya begitu ya, tapi ada pihak swasta di dalamnya. KPK juga sudah menyebutkan bahwa ada total lebih dari 100 miliar uang pengembalian atau pemberian uang pengembalian uang ke KPK dari pihak swasta terkait dengan korupsi haji ini, sehingga memang kami melihat janggal sekali kalau kemudian pihak-pihak swasta ini tidak diusut tuntas begitu ya, bagaimana keterlibatannya dalam kasus korupsi haji ini. Apakah mereka memang bersikap pasif dalam artian sekedar sebagai pebisnis yang melihat peluang Kementerian Agama atau Menteri Agama memberikan kuota tambahan, atau mereka adalah pelaku aktif di mana ada Kalau dari janji atau pantauan, ada kong kali kong dibalik. kalau dari pantauan ICW, rekam jejak atau melihat kasus-kasus yang serupa, apakah biasanya para pelaku swasta ini aktif atau pasif kalau kasus-kasus seperti ini? Maaf Mbak, putus-putus bagaimana, sorry? Kalau melihat dari rekam jejak dan pantauan ICW selama ini terhadap kasus-kasus korupsi yang serupa, bagaimana peran swasta? Apakah memang pasif saja menerima apa yang kemudian diputuskan oleh pemerintah, atau sebenarnya ada peran aktif yang kemudian pemerintah mengambil kebijakan tersebut? Ya, ada dua peluang ya terkait dengan keterlibatan pihak swasta. Ada pihak swasta yang memang dia terlibat menjadi pelaku kasus korupsi, tetapi ini dalam konteks dia juga sebagai korban. Dia dimintai uang sehingga tidak banyak pilihan atau untuk melancarkan bisnisnya, dia kemudian memberikan uang suap dan sebagainya. Tetapi ada juga kasus-kasus korupsi yang menunjukkan swasta ini punya peran aktif di dalamnya, melakukan lobby, kemudian aktif memberikan janji demi misalnya bertambahnya kuota, bertambah izin dan sebagainya. Begitu, sehingga saya rasa di sini titik krusial yang penting untuk dibongkar KPK adalah ada atau tidak keterlibatan dari pihak swasta tadi. Nah, kalau melihat apa yang sudah disampaikan KPK sejak Agustus 2025 kemarin, bahkan sampai ada pencekalan, ada himbauan untuk pengembalian uang dan sebagainya, saya rasa di sini ada peluang besar penetapan tersangka ini seharusnya tidak hanya berhenti ke pejabat-pejabat di Kementerian Agama, tetapi juga ke pihak-pihak swasta yang mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Baik, kasus kuota haji ini tentunya tidak hanya kemudian berpotensi merugikan negara, namun juga merugikan masyarakat secara sosial. Ya. Karena awalnya kan memang dari lobby-lobby karena panjangnya antrian. Kita tahu ada juga isu mengenai jemaah 0 tahun. Apakah ini ada hubungannya yang kemudian orang-orang bisa berangkat tanpa mengantri? Dan apakah kemudian dengan dibagi 50-50 ini, antrian justru jadi semakin panjang? Bagaimana pantauan ICW? Ya, jelas. Seharusnya jelas ya Mbak, dalam kasus ini apabila kuota haji tambahan yang besarnya 20.000 itu dimaksimalkan untuk haji reguler atau setidaknya mengikuti ketentuan 92% untuk haji reguler, ini jelas akan memperpendek antrian haji reguler yang kita tahu sekarang itu sudah belasan tahun begitu ya, bahkan ada antriannya semakin panjang semakin tahun. Sehingga ketika dibagi rata 10.000 harusnya mereka bisa mendapatkan 18.000, ini jelas ada 8.000 kuota yang kemudian harusnya ada di haji reguler menjadi kuota haji khusus. Dan sebaliknya di posisi jamaah haji khusus ini mendapatkan keuntungan di mana mereka seharusnya mengantri paling tidak untuk berangkat di tahun depannya dan sebagainya dengan tahun yang lebih pendek, mereka jadi bisa lebih cepat untuk berangkat, bisa berangkat pada tahun itu juga. Dan ini saya rasa yang menjadi modus dalam kasus ini, di mana ada seperti yang disampaikan oleh KPK, ada penetapan atau ada memasang tarif begitu ya untuk memperpendek antrian jamaah khusus. Baik, kemudian Menteri ini ada dalih ya, dari pemerintah ini ada dalih bahwa pembagian itu sebagai optimalisasi kuota agar tidak hangus. Bagaimana?
Iya, ini satu sisi menurut saya lucu ya Mbak ya, karena pemerintah pasti punya data terkait dengan betapa panjangnya dan ada daftar jutaan jamaah haji yang sedang mengantri begitu, sehingga saya rasa tidak kekurangan orang di list Mhm. antrian jamaah haji reguler untuk diberangkatkan pada tahun 2024 itu. Dan saya rasa ini adalah pernyataan yang sangat mudah untuk dibuktikan atau ditelusuri kebenarannya, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah atau Kementerian Agama pada saat itu, apakah memang benar ada problem yang tadi disampaikan begitu ya, atau ini hanya semacam alibi atau pembelaan yang tidak ada dasarnya. Karena ya kita tahu lobby ini dari awal diminta oleh Presiden Hmm. Jokowi karena ada problem antrian begitu ya, sehingga saya sangat sangat aneh, sangat janggal sebetulnya ketika kementerian menyebutkan khawatir ini kuota akan hangus gitu ya, sehingga kalau memang betul ada problem itu, yang patut dipertanyakan adalah bagaimana data antrian haji kita gitu ya, bagaimana Kementerian Agama selama ini mengelola data data antrian itu, apalagi ketika sudah tahu bahwa presiden sedang melakukan lobby, ini kan harus diikuti dengan persiapan begitu ya, dengan persiapan untuk menyiapkan siapa nih yang akan diberangkatkan untuk berangkat haji pada tahun 2024 itu. Ada Mbak data seharusnya belum Mbak sih. Almas, apakah itu artinya sebenarnya ini juga memperterang lah jual beli kursi, jual beli waktu tunggu ini di luar dengan peraturan yang berlaku, ini benar-benar terjadi. Iya, di luar soal kuota tambahan ini kita memang mendengar ada jual beli kursi haji, karena memang dalam setiap penyelenggaraan haji ini ada jamaah yang mendadak tiba-tiba tidak bisa berangkat dengan berbagai alasan, misalnya terkait dengan pelunasan, alasan kesehatan, alasan kesiapan, atau mundur misalnya dalam rangka ingin berangkat bersama dengan keluarganya yang mau berangkat di tahun depannya dan segala macam begitu ya, sehingga memang peluangnya ada, sehingga di sini penting bagi pemerintah, apalagi sekarang sudah ada kementerian spesifik yang mengurus haji, untuk tidak hanya menindaklanjuti penegakan hukum yang dilakukan KPK dengan memperbaiki sistem kuota tambahan, tetapi juga melihat peluang atau celah-celah jual beli kuota haji sisa atau kuota haji yang tidak terpakai, agar kemudian di dalamnya tidak terjadi korupsi begitu ya, karena kalau dilihat Mbak peluangnya ini haji itu antriannya sangat panjang, Ya. sehingga apabila kita punya penyelenggara negara yang memperjualbelikan kuota haji tersebut, ya ini adalah satu peluang yang bisa jadi bersambut ya, dalam artian publik dalam rangka ingin berangkat lebih lebih cepat begitu, memberikan hadiah dan sebagainya, atau suap agar bisa berangkat lebih cepat. Baik, kita akan kawal bersama Mbak Almas agar kasus ini tidak menguap begitu saja. Terima kasih PLT Koordinator ICW Almas Syafrina telah bergabung bersama kami di Prime News malam hari ini.